Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, semakin Bapak, Ibu, saudara-saudara mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam kedewasaan rohani, Bapak, Ibu akan semakin tidak mengerti mengapa orang tidak sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan. Mengapa orang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan? Semakin Bapak Ibu mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam kedewasaan rohani, Bapak Ibu akan semakin tidak mengerti mengapa orang tidak berani menginvestasikan hidupnya untuk menemukan Tuhan. Dan kita sendiri melihat hidup kita dulu, kita merasa betapa bodohnya kita dulu. Kalau saudara sampai pada kawasan atau level ini, saudara akan semakin mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan sampai tingkat ekstrim, sama dengan fanatik. Saudara, ekstrim fanatik ini, saudaraku, ini sebenarnya sama dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Dan ini sebenarnya mengasihi Tuhan secara standar. Standarnya begitu, saudaraku. Mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itu baru standar. Sebab Tuhan pun fanatis terhadap kita, saudara. Tuhan pun ekstrim mengasihi kita. Tuhan Yesus memberikan segenap hidupnya. Dia menyerahkan segenap hidupnya, mengosongkan dirinya untuk membela kita demi keselamatan kita. Jadi standar yang Tuhan kehendaki untuk mencintai Dia itu segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itu tingkat ekstrim dan fanatik di mata manusia. Tetapi sesungguhnya ini standar, saudara. Ini standar, saudara. Kalau Bapak Ibu tidak mengasihi Tuhan sampai pada level ini, saudara pasti menyesal. Suatu hari Bapak Ibu, saudara pasti menyesal. Pasti menyesal. Sebab kita pasti mati, saudara. Dan kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Pasti kita akan bertemu dengan Maharaja ini. Kalau saudara tidak mengasihi Dia, tidak mencintai Dia secara ekstrim, saudara akan menyesal. Pasti menyesal. Jangan saudara anggap mencintai Tuhan standar tadi itu sesuatu yang mudah. Tidak mudah, saudaraku. Untuk sampai 100% itu tidak mudah, saudara. Nggak bisa begini loh.
Nggak bisa. Pasti lewat proses tahap-tahap yang berat, panjang, saudara. Banyak orang Kristen merasa sudah mengasihi Tuhan dengan proper. Merasa sudah mengasihi Tuhan secara proporsional. Padahal belum, saudara. Mengasihi Tuhan secara benar itu dinyatakan, diekspresikan, dibuktikan dengan setiap tindakan kita. Saya sendiri sedang belajar, saudara. Saya belum sampai 100%, saudara. Belum. Dari dulu saya sudah tahu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Dari kecil saya sudah tahu hukum itu karena saya dari kecil sudah beragama Kristen. Tetapi sampai seumur ini, saudara, menjadi pendeta lebih 35 tahun, saya belum sampai ke sini. Ini bukan ledakan emosi. Ini bukan sebuah eksploitasi perasaan, saudara. Cinta kepada Tuhan itu harus diekspresikan, diwujudkan, dibuktikan dalam tindakan konkret. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu tidak akan mengucapkan kalimat ini. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu tidak akan mengambil keputusan dan pilihan ini. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu tidak akan membeli barang itu. Tindakan, saudara. Nah, roda habit, roda kebiasaan hidup kita itu sudah salah. Kita biasa mengumbar keinginan dan mencari kesenangan dengan cara meraih, memiliki apa yang kita pandang sebagai kesenangan, kelengkapan, kebahagiaan, citra diri. Kita tidak akan sampai ke sini. Nah, gereja-gereja karismatik ini, saudaraku, seperti gereja ini, sering tanpa sadar menyesatkan. Coba kalau misalnya menyanyi, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Saya pendeta di aliran ini puluhan tahun. Saya cakap untuk mengeksploitasi perasaan saya dan mengeksploitasi perasaan jemaat. Menyanyi sampai kita bisa menciptakan atmosfer emosi tertentu, frekuensi perasaan tertentu, lalu kita menangis. Kita merasa sudah mengasihi Tuhan. Dan ini penyesatan, saudaraku. Ini penyesatan. Mencintai Tuhan itu tindakan, saudaraku. Mencintai Tuhan itu perbuatan konkret kita. Dengan ucapan ini menunjukkan kita mencintai Tuhan. Dengan tindakan dan pilihan itu kita mencintai Tuhan. Dengan segala sesuatu yang kita lakukan, kita menunjukkan yang kita ekstrim. Kita fanatik terhadap Tuhan, saudara. Nah, Bapak Ibu mesti mulai. Sebab kalau Bapak Ibu tidak mulai sekarang, terlambat untuk mengubah diri. Saudara tidak akan sampai pada tingkat mencintai Tuhan secara benar, secara proporsional atau standar tadi, saudara. 70-90 tahun umur hidup kita di dunia ini, kita harus mencapai posisi sebagai mempelai Tuhan atau kekasih Tuhan. Jangan hanya di gereja kita mengatakan, Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Memang beda. Kalau orang sudah biasa
menyanyi dengan tulus kepada Tuhan, punya jam doa dan hatinya sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dia sudah merobek dagingnya, dia bisa merobek dagingnya, dia punya kesempatan memuaskan dagingnya, dia menolak, dia bisa menyalipkan keinginan-keinginannya. Itu beda ketika mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Beda dengan orang yang cuma nyanyi. Nah, di gereja-gereja karismatik Pentakosta itu sering mengeksploitasi perasaan seperti itu. Menciptakan atmosfer tertentu. Bisa membuat dia nangis atau orang lain nangis. Dan itu memuakkan, saudara. Saudara tentu tidak ingin punya pacar yang punya pacar. Atau tidak ingin punya pasangan hidup yang hanya bisa berkata I love you malam minggu saja atau di tempat tidur. Selebihnya memang dia tidak berkata I love you kepada sesuatu, tetapi perhatian, waktu, dan pembelaannya untuk yang lain. Anda nggak berkata I love you uang, I love you mobil. Anda nggak pernah berkata I love you perhiasan, I love you barang branded. Tapi faktanya, saudara lebih mencintai itu. Kita berkata I love you kepada Tuhan cuma di gereja. Ayo kita bertobat, saudara. Saudara, kalau tidak sampai pada level mencintai Tuhan ini, saudara akan menyesal. Mumpung kita masih punya kesempatan hidup, kita masih bisa membelokkan hati kita, mengarahkan hati kita. Kita bisa. Kita robek daging kita dari nafsu-nafsu yang Tuhan tidak inginkan. Walaupun kita punya kesempatan untuk memuaskannya. Kita salibkan keinginan-keinginan kita, walaupun kita memiliki potensi untuk meraihnya. Kita selalu bertanya, Tuhan, apakah dengan melakukan hal ini engkau disenangkan atau dipuaskan? Ada keinginan-keinginan yang disalibkan, saudaraku. Mau jadi pendeta besar, jemaat banyak, kusalibkan itu. Tapi prosesnya panjang, saudara. Ini untuk saya lah, untuk saudara apa? Oh, sebelum mati aku mau punya villa di Sydney. Atau apa? Kenapa mesti you nyari begitu? Bahkan yang belum menikah pun tidak usah mimpi punya jodoh. You jalani hidup ini. Pada saatnya engkau dapat, kalau tidak ikuti Tuhan. Sebab kalau engkau mengingini apa yang bukan hakmu atau belum waktunya, kau gagal, kau akan kecewa. Saudara, kalau dicintai orang merasa nggak? Ibu, bapak ngerti nggak artinya fanatik mencintai anak-anak? Dan anak-anak merasa dicintai oleh orang tua. Kalau anak-anak kita mencintai kita, kita akan rasa. Kalau mereka fanatik, ekstrim mencintai kita, kita pasti rasa. Bukan hanya mengatakan I love you mom, tapi nggak ada tindakan apa-apa, kita nggak rasa. Cuman I love you malam minggu, selebihnya kamu tidak buat apa-apa. Kita nggak rasa. Hati-hati, saudara. Jangan mengucapkan apa yang kamu tidak tahu. Ingat apa yang saya katakan di sini. Jangan menghina aku dengan perkataan itu. Anne Boleyn, yang mengucapkan kalimat ini itu seorang pria. Yang ternyata dia menikah dengan wanita atau punya wanita lain. Ratu Elizabeth pertama. Anak dari Anne Boleyn. Dia tidak menikah sampai mati, the Virgin Queen. Dia termasuk ratu yang membuat Inggris menjadi raya. Dia tidak menikah karena pria yang dicintainya dan yang mengatakan cinta ada perempuan lain.
Kamu menghina aku dengan perkataan itu. Dan dia tidak menikah. Jangan sampai Tuhan berkata kepada kita, kamu menghina aku dengan perkataan itu. Mulutmu mengatakan kau cinta padaku, tindakanmu tidak menunjukkan yang kamu cinta aku. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk menjadi kekasih Tuhan. Dan betapa mulianya pekerjaan ini. Apapun yang terjadi, jangan meninggalkan Tuhan. Jangan padamkan cintamu kepada Tuhan. Kalau sampai saudara bisa mengerti yang saya katakan, saudara menerima dan melakukan, saudara sungguh-sungguh beruntung. Jangan sombong, saudara. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia, agung, selain menjadi kekasih Tuhan Yesus. Dan kita ada di sini, saya berdiri di sini, saudara duduk di situ, hanya karena kita mau menjadi mempelai Tuhan. Tidak ada maksud apa-apa saya mengatakan ini kecuali supaya saudara tidak selingkuh. Supaya saudara tidak berkhianat kepada Tuhan Yesus. Saya sendiri berjuang untuk sampai 100%. Bukan sekedar emosi yang dieksploitasi, diledakkan. Tetapi betul-betul lewat apa yang kita katakan, kita ucapkan, yang kita lakukan. Kita hidup tidak bercacat, tidak bercela. Itu bukti yang kita mencintai Tuhan. Dan orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, itu sangat diberkati. Roma 8 ayat 28 mengatakan, saudaraku, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan, supaya anak-anak Tuhan ini sempurna seperti Tuhan Yesus. Bagi orang yang mengasihi dia. 1 Korintus pasal 2. Kalau kita membaca ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Ayat ini sering dibaca di gereja-gereja loh. Tanpa diberitahu. Bagaimana mengalami realisasi dari ayat ini. Seakan-akan otomatis semua orang bisa mengalaminya. Padahal saudaraku, hanya orang yang mengasihi dia. Katakan amin. Bodoh sekali kalau kita tidak mengasihi Tuhan, saudara. Saya berkata, saya mau Pak. Itu pun Anda harus belajar. Anda berkata mau, Anda tidak bisa mengasihi dia. Belum tentu Anda sampai 30%. Jangan-jangan masih 10%. Jangan-jangan baru 15%. Paling tinggi 30%. Anda akan rasa Anda mencintai Tuhan pada waktu Anda punya kesempatan berbuat dosa. Sudah berkata, aduh aku pengen tapi ini salah, maafkan. Rasa dirobek dagingmu. Pada waktu Anda punya keinginan Anda merasa ini belum dikehendaki Tuhan. Atau mungkin tidak dikehendaki Tuhan. Anda berkata tidak Tuhan. Nah di situ saudaraku sekalian. Anda baru merasa cinta kepada Tuhan. Itu day by day Anda akan alami. Dia gembala yang baik Bapak Ibu. Jangan ragukan Tuhan. Kalau saudara menjadi kekasih Tuhan. Tidak perlu saya doakan. Tidak perlu datang ke KKR di mana pendeta-pendeta besar. Dia lebih besar dari siapapun menyertaimu. Mazmur 23 ayat yang kedua. Perhatikan gembala ini. Demikian firman Tuhan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Memang di saat-saat ekstrim orang Kristen teraniaya, makan susah, menderita, betul. Tetapi itu ada dalam situasi ekstrim. Di situasi normal, tidak mungkin Anda tidak diberkati Tuhan. Nggak mungkin. Tahun 1970, 1977, saya mulai melayani Tuhan. 35 tahun saya melayani Tuhan. 35 tahun lebih yang lalu. Ketika saya menjadi pemain musik di gereja.
ketika saya main musik di Pemuda, ketika menjadi guru sekolah minggu, saya ketemu dengan banyak orang, belum sekolah Alkitab. Saya seperti pemuda-pemuda. Saya memperhatikan satu hal dan Tuhan menjadi saksinya. Orang-orang yang dulu saya kenal rumahnya dipakai untuk kebaktian. Enzim-enzim yang bawa makanan untuk pengerja makan siang. Hari ini anak cucunya tidak dipermalukan Tuhan. Setelah 35 tahun lebih saya membuktikan bahwa orang-orang walaupun tidak sempurna, mereka ada di dalam gereja, mereka orang-orang yang dipertahankan Tuhan. Jadi kalau cuma soal makan minum, jangan ragukan Tuhan. Tetaplah setia. Dia tidak akan buat engkau dipermalukan Tuhan. Kalau di suatu situasi yang ekstrim Anda dihajar Tuhan, dibentuk Tuhan, itu bisa. Tapi percayalah Anda tidak akan dipermalukan. Karena kau anak-anaknya. Pasti kau akan didandani Tuhan, saudaraku. Kalimat berikutnya. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menyegarkan jiwaku. Jangan saudara pikir Tuhan tidak senang kalau kita senang. Oh, Tuhan pengen kita senang. Cuman masalahnya jangan sampai kita tidak mencintai Tuhan kebablasan dengan segala kesenangan. Tuhan ingin Anda punya mobil juga nggak mogok-mogok. Motor bukan motor tua. Rumah baik. Ber-AC sejuk. Tuhan juga ingin Anda bisa jalan-jalan. Lihat pemandangan alam dan berkata, how great thou art. Anda bisa makan di restoran yang baik. Tuhan juga senang kalau Anda senang. Seperti mama kalau kasih mainan ke anak. Anaknya senang punya mainan itu. Tapi kalau karena mainan itu, anak lupa mama, baru mama marah. Amin. Dia akan memberi kesenangan-kesenangan kepada kita. Percayalah saudaraku. Tuhan tahu saudara. Senangmu apa? Tuhan kasih. Dulu waktu saya masih kuliah, saya susah hidupnya. Jadi pengerja, gereja miskin lagi. Aduh, kenapa nasib gue begini? Nggak punya masa depan saya, saudaraku. 8 tahun pacaran nggak bisa kawin, saudaraku. Kalau ditanya kapan nikah, ya tunggu mujizat. Itu benar, itu benar. Saya datang ke rumah saudara saya, punya musik sound system hi-fi aja. Aduh, bagus bener ya. Saya nggak mimpi bakal punya yang begini. Nikah pun nggak bisa. Besok menikah, saudara. Malam jam 9:30 masih di Chandra Gloria Kota sana. Cari baju putih dan dasi untuk kawin besok pagi. Tidak punya duit pasang big draft. Anda tahu, saya paku pakai kaso yang panjang. Lalu, waktu itu saya baru jadi wakil kepala asrama. Anak-anak asrama punya spray warna biru muda. 3 spray saya pajang. Sampai ke bawah. Lalu kita kasih itu. Oh, anggrek. Saya bukan miskin, saudara. Sangat miskin. Tetapi orang yang berurusan dengan Tuhan tidak akan dipermalukan. Dia juga menyenangkan kita. Waktu kita naik pesawat Airbus, langit cerah pada malam hari, bintang bertaburan. Rasanya kita bisa meraih dan kita berpikir, aku kok bisa naik Airbus SQ lagi. Siapa yang bisa buat itu kalau bukan Tuhan, saudara? Tidak akan dipermalukan. Tetapi bukan itu tujuan kita ikut Tuhan. Amin. Dia buat kita senang juga. Jangan ragukan Tuhan. Dia segarkan jiwaku. Terus? Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dia membuat karakter kita baik. Saya sudah pelajari bahasa aslinya ini. Artinya watakku dibawa kepada jalan lurus. Ini berkat jasmani, berkat kesenangan,
berkat karakter. Terus. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Memang bukan tidak pernah ada masalah. Ada masalah. Terus. aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab engkau beserta Amin. gadamu dan tongkatmu. Amin. Itulah yang menghibur aku. Haleluya. Kalau Tuhan merasa engkau kekasihnya, ke ujung langit manapun Tuhan menyertaimu. Bahkan dia mengingat orang-orang yang kau cintai. Bagaimana kita tidak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan? Gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku. Memang kadang-kadang Tuhan membawa kita kepada keadaan sulit. Tapi ternyata keadaan sulit pun bisa dipakai Tuhan mendewasakan kita. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kalau saya berdiri hari ini pakai dasi baju yang bagus ini, karena Tuhan sayang. Oke, boleh tepuk tangan. Coba ingat siapa saudara dulu. Ingat siapa saudara dulu. Mungkin anak-anak muda, engkau begitu bangun, engkau buka mata, engkau punya orang tua sudah mampu. Tanya papa mama bagaimana dia hidup dulu. Saudara ingat siapa saudara dulu. Siapa yang membuat Anda jadi sehat, kuat, kaya, diberkati. Bagaimana mungkin kita tidak mengasihi Tuhan? Satu kata yang saya rubah dari lagu ini lagu karangan Bapak Pendeta Wondatu. Ada satu kata yang saya rubah untuk saya sendiri, tapi nggak boleh untuk yang lain. Tapi ku mengerti sekarang, kau sayang padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Jangan lupa diri, saudara. Tapi ku mengerti sekarang, kau sayang padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Saya sudah melihat banyak orang Kristen yang lupa diri.
Engkau diberkati Tuhan begitu luar biasa limpah. Engkau lupa siapa yang membuat engkau menjadi besar seperti hari ini. Hari ini kita mau bertobat, saudara. Bukan karena kita diberkati secara jasmani semata-mata, tapi karena memang Dia sangat baik. Beri kemuliaan. Jangan sombong, siapa kita dulu. Mungkin Anda berkata, karena saya kerja keras, Pak. Iya, tapi di balik kerja kerasmu ada tangan yang tidak kelihatan. The invisible hand yang memberkati kita. Tuhan bawa saya ke lembah kekelaman. Gak apa-apa, hari ini aku tahu. Makanya, tapi ku mengerti sekarang Kau sayang padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Jadi kalau saudara kehilangan orang yang sudah cintai, Anda dikhianati, Anda susah, Anda tertekan dengan banyak masalah, percaya kalau you kekasih Tuhan, nanti berakhir pada kebaikan saudara. Amin. Jangan marah, jangan marah. Jangan marah. Tuhan terlalu smart, very smart, bijaksana dan cerdas. Kalau tidak begitu, saya jadi pendeta yang sombong dan tidak pernah bisa diperbaiki. Ayat berikutnya. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Tadi ada rumput, sekarang hidangan. Ini beda hidangannya. Terus. Di hadapan lawanku. Lawanku musuhnya, lawanku atau musuh kita adalah iblis. Terus. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sudah tahu apa artinya? Ada firman dan Roh Kudus. Kurang baik apa Tuhan, saudaraku? Kita dimeteraikan Roh Kudus, kita menerima hikmat karena Roh Kudus dimeteraikan es fragistete, to zeal di dalam diri kita. Terus. Kebajikan dan kemurahan belaka. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Pada akhirnya aku menjadi orang saleh di akhir tahun umur hidupku. Sebelum aku mati, aku harus menjadi manusia yang tidak bercacat, tidak bercela. Kebajikan, perbuatan baik, kesalehan. Terus. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berkat kekal. Berkat abadi. Saudaraku, kalau kita ada di sini, kita mau menjadi mempelai Tuhan. Untuk apa engkau ada di sini? Supaya engkau jadi kekasih Tuhan. Engkau tidak akan pernah menyesal menjadi kekasih Tuhan. Dan engkau tidak akan pernah bisa membeli khotbah seperti ini. Amin. Cukup.